kedengaran Kak suara lu? Iya, kedengeran, alhamdulillah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu Ustadz, kita mulai aja lah. Nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah mengikuti sharing online ini. Terima kasih banyak ya. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang jual beli ala Rasulullah bersama Ustadz Ahmad Nadib. Tapi sebelum itu mungkin kami dari MC akan membacakan tata tertib ya untuk kegiatan malam ini ya. Insya Allah nanti operator akan memperlihatkan slide-nya tentang tata tertib. Bisa minta tolong operator. Oke, mungkin teman-teman semua berikut adalah tata tertib yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu peserta wajib menutup aurat dan memastikan orang di sekitarnya juga tidak terlihat auratnya. Nah itu. Dan juga peserta mencantumkan nama ID sesuai nama saat pendaftaran. Dan pastikan juga peserta tidak menyela dan memotong presentasi dari pembicara. Nah, insya Allah nanti ada sesi tanya jawab ya bersama Ustadz. Dan selanjutnya yaitu peserta usahakan mematikan mikrofon dan juga mode mute ya ketika menyimak pemaparan ya, agar suara-suara dari luar mungkin tidak mengganggu ketika beliau menyampaikan. Dan juga selanjutnya peserta harap menyalakan kamera agar terbangun suasana interaksi yang baik ya sesama kita semua karena ini kita virtual kan. Jadi mungkin bisa supaya saling mengenal dan saling terlihat lebih baik lah interaksinya. Selanjutnya ya peserta diperbolehkan bertanya nanti lewat kolom chat ya dan juga dengan langsung mengirimkan lewat kurir dan juga bisa juga nanti ke pemateri dan juga ingin bertanya bisa juga langsung di reaction atau raise hand. Nah, insya Allah nanti akan dipandu juga oleh kami MC dan juga operator. Nah, itu mungkin salah satu tata caranya atau tata tertib ya dalam kajian malam ini. Ya, semoga ya pastikan niat kita ya lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim untuk menuntut ilmu ya agar ya ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mungkin itu yang dari MC bisa sampaikan ya sambil menunggu startnya. Ya mungkin operator bisa mempersiapkan yang lainnya juga untuk menyiapkan slide. Oke.
Cek. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran. Ya, insya Allah tilawah pada malam hari ini akan dibacakan oleh saudara kita Syahda. Ya, untuk itu kami persilahkan kepada Syahda untuk membacakan tilawah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syahda yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Dan insya Allah, nah bersama kita di sini ada Ustadz Ahmad Nadib. Bagaimana Ustadz? Sudah siap Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, siap. Kita akan memasuki acara selanjutnya. Ya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Ustadz Ahmad Nadib, yaitu bagaimana cara berdagang ya, atau jual beli ala Rasulullah SAW. Kepada Ustadz Ahmad Nadib, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Ustadz? Ustadz Dedi Rahman? Siap. Ya, siap Ustadz, kedengaran Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi amma ba'd. Adik-adik ya manggilnya ya. Adik-adik sekalian, rahmatullahi alaikum. Syukur alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua dari tempat yang jauh ya, Banjarmasin, Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi adik-adik semua, memberkahi majelis kita ini dan menjadikan apa yang kita bahas pada malam hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, para tabi'in, dan para ulama yang mengantarkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai kepada generasi kita. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, kita akan dikumpulkan bersama mereka di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin Allahumma amin. Topik yang diberikan kepada saya adalah tentang jual beli ya, jual beli ala Rasulullah. Di sini ada para asatid ya, nanti misalnya ada yang kurang di dalam pemaparan, ya mohon dikoreksi juga. Kita sama-sama sedang belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Saya langsung share screen. Bisa diberi akses? Bisa langsung. Ya. Oke. Gitu ya. Sebentar. Kita mulai di sini. Oke. Jadi tentang jual beli ya. Tentang jual beli dalam syariat Islam. Ala Rasulullah itu maksudnya kan bagaimana jual beli itu dalam pandangan syariat Islam. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, inilah Islam, inilah risalah Islam. Dan kita jadikan risalah Islam itu sebagai pedoman. Itulah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya, kepada surganya insya Allah. Ya, khusus topik pada malam hari ini adalah tentang jual beli. Tentu ini nanti tidak bisa mengcover semua, karena sesungguhnya Kitabul Bai' itu atau Kitabul Buyu dalam kitab-kitab fikih itu pembahasannya begitu luas ya. Hanya saja saya berharap mudah-mudahan beberapa poin bisa mewakili atau memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip pokoknya gitu. Ya, prinsip-prinsip pokok dalam masalah jual beli. Oke, yang pertama adalah definisi. Definisi jual beli itu adalah mubadalah mal bimalin tamlikan wa tamallukan ala sabilit tarodi. Ya. Jadi pertukaran harta dengan harta. Jadi jual beli itu tidak harus barang dengan uang, bisa barang dengan barang, gitu. Pokoknya mal bimal, ya, harta dengan harta. Jadi kalau ada orang melakukan tukar tambah misalnya antara mobil yang satu dengan mobil yang lain, atau sepeda motor yang satu dengan sepeda motor yang lain, atau HP ditukar dengan misalnya sepatu atau buku misalnya, itu termasuk mubadalah mal bimalin ya. Dan tamlikan wa tamalukan. Tamlikan wa tamalukan itu maksudnya terjadi perpindahan kepemilikan. Yang satu memiliki barang yang tadinya milik pihak yang lain, begitupun pula pihak yang lain akhirnya memiliki barang atau harta yang tadi dimiliki oleh pihak yang satunya tadi. Ala sabilit tarodi, dan itu terjadi berdasarkan kerelaan, berdasarkan saling ridho. Jadi tidak dipaksa. Nah, gitu ya. Itu tentang definisi jual beli. Jadi perlu dipahami bahwa yang namanya jual beli itu tidak harus barang dengan uang. Ya. Bisa barang dengan barang.
Tapi apakah kalau pakai uang nggak boleh? Boleh, karena uang itu juga termasuk mal, gitu. Hanya saja tidak tidak semua mal itu harus uang, bisa barang. Nah, hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apa yang dimaksud dengan mubah? Mubah itu berarti ketika dilakukan itu tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan siksaan, tidak ada ancaman iqab di yaumil qiyamah. Itu yang namanya mubah. Nah, hanya saja ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, ketika kita melakukan jual beli, kemudian dalam hati kita itu kita niati, ya, bahwa saya akan melakukan proses tukar menukar harta, pertukaran harta tadi, mubadalah mal bimal tadi itu, dengan sesuatu transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saya tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang seperti itu mendapatkan pahala. Bukan jual belinya, tetapi niatnya dalam rangka taat, ya, atau terikat dengan hukum-hukum syara, itu menjadi berpahala meskipun hukum asalnya perbuatan itu mubah, gitu. Tapi kalau diniati, ini saya lakukan karena saya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, saya tidak korupsi dalam memperoleh harta, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan riba yang diharamkan oleh Allah, tapi saya pilih jual beli dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat yang seperti itu berpahala. Gitu. Sama seperti misalnya tidur. Tidur itu hukumnya mubah, tetapi ketika kita membaringkan badan kemudian kita berniat, ya Allah saya tidur supaya besok bisa beribadah lagi kepada Engkau dengan kondisi badan yang segar, ya, bisa melakukan banyak amalan-amalan soleh, maka tidur yang seperti itu yang tadinya awalnya mubah menjadi berpahala. Itulah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, begitu ya. Baik, jadi inilah hukum jual beli, yaitu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun-rukun jual beli. Rukun jual beli, sesuatu yang harus ada. Yang kalau tidak ada, maka hukumnya menjadi tidak sah. Menjadi runtuh, bukan jual beli lagi namanya. Gitu ya. Nah, rukun-rukun jual beli itu yang pertama adalah al-aqidani. Dua orang yang berakad, ya, melakukan akad jual beli. Dua pihak, bukan dua orang, dua pihak, ya. Bisa jadi itu terdiri dari beberapa orang, ya. Misalnya satu pihak terdiri dari sekumpulan orang, pihak yang lain lagi terdiri dari sekumpulan orang, bisa banyak orang kan, tetapi mereka ini merepresentasikan dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Ini harus ada. Yang kedua adalah apa yang dinamakan dengan mahallul aqdi, ya, atau objek akadnya, ya, objek akadnya, yaitu adanya mal bimal tadi itu, ya, harta dengan harta tadi yang dipertukarkan itu. Ya, kalau enggak ada itu, ya namanya bukan jual beli. Kemudian yang terakhir adalah sigot akad, atau pernyataan ijab qabul jual beli. Kesepakatan bahwa ini adalah jual beli. Nah, itu. Ini harus ada, ya. Kalau tidak ada salah satunya, maka itu namanya bukan jual beli. Ya. Kita lanjut ya. Kemudian syarat-syaratnya. Nah, masing-masing rukun tadi ada syarat-syaratnya. Ya, yang pertama adalah syarat al-aqid, ya, syarat al-aqid, syarat pihak yang melakukan akad. Syarat pihak yang melakukan akad. Apa syaratnya? Yang pertama, ya, harus berakal. Ya, harus berakal. Kalau orang gila, maka tidak sah itu jual belinya. Ya.
tidak sah jual beli. Atau minimal mumayyiz, ya, mumayyiz. Sudah bisa membedakan. Ya mungkin sekitar usia-usia berapa ya? Mungkin usia TK lah ya. Akad anak kecil yang mumayyiz sah, ya, tetapi bergantung kepada izin dari wali, musi atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Kalau di sini saya kira semua sudah berakal, bukan lagi mumayyiz, ya, sudah berakal semua insya Allah. Jadi sudah sah melakukan akad jual beli. Kalau masih mumayyiz nih, belum balik maksudnya, ya itu sah, tetapi dia dapat izin enggak dari walinya. Kemudian yang kedua adalah syarat dari al-ma'qud alaih atau mahalul aqdi tadi. Barang yang ditransaksikan tadi. Itu ada syarat-syaratnya, tidak semua barang bisa dijual belikan. Yang pertama harus suci zatnya. Tidak najis. Memperjualbelikan barang-barang yang najis melanggar pasal ini, ya. Jadi harus suci. Yang kedua, secara syar'i bisa dimanfaatkan barang itu. Barang yang tidak bisa dimanfaatkan, ya itu tidak untuk diperjualbelikan, tidak bisa diambil manfaatnya. Karena itulah misalnya kalau ada orang jual burung misalnya, atau jual ikan, tapi ikannya lepas di tengah lautan sana atau di sungai gitu, itu kan nggak bisa dimanfaatkan ikannya, ya. Atau jual mobil tapi mobilnya sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi, ya, saking parah rusaknya, misalnya sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Ya kecuali kalau bukan mobil, ya barang rongsokan gitu, mungkin lain lagi. Oke, kemudian merupakan kepemilikan al-aqid. Barang tadi itu milik orang yang melakukan akad. Maka hati-hati di masa sekarang ini banyak sekali orang melakukan jual beli atas barang yang tidak dimilikinya. Belum dibeli itu barang itu. Dia hanya modal gambar saja kemudian jual. Itu bukan miliknya. Itu dijual. Seakan-akan itu miliknya. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kecuali kalau makelaran, ya. Boleh makelaran. Tapi kalau ini dianggap sebagai jual beli murni, itu bukan samsaroh, maka itu tidak boleh seperti itu. Ya. Dia belum memiliki barang itu sudah dijual. Ya, nanti kalau ada yang beli, ya baru kemudian dimintakan kepada supplier. Itu enggak boleh secara prinsip, ya, kecuali dalam baik salaf, nanti akan kita bahas, ya, atau al-istisna. Kemudian ada kemampuan al-aqid untuk menyerahkannya, ya. Orang yang melakukan akad tadi itu memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang tadi itu. Ya, makanya kalau hewannya misalnya yang dijual itu lepas, dia bisa menyerahkan nggak itu kepada orang yang membelinya. Kalau nggak bisa menyerahkan, ya ini jadinya nggak memenuhi syarat al-ma'qud alaih. Kemudian barangnya jelas atau maklum, diketahui, ya, bukan sesuatu yang ada di dalam karung misalnya, tapi kita nggak tahu itu apa. Nah, si pembelinya nggak tahu itu barang apa. Nah, ini berarti tidak maklum. Makanya kan diistilahkan ibarat membeli kucing dalam karung, kita nggak tahu itu kucingnya kayak gimana. Meskipun nanti sebenarnya kalau kucing, ya, kalau kucing itu bahkan maklum pun ada larangan untuk memperjualbelikan kucing. Meskipun maklum, ya. Itu pengecualian, ya. Ada barang-barang tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Kemudian memenuhi ketentuan tentang al-qabd, tentang penyerahan, ya, tentang penyerahannya.
serah terimanya itu ada ketentuan. Kalau barang bergerak itu bagaimana penyerahannya, kalau barang tidak bergerak bagaimana penyerahannya, itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Kalau barangnya bergerak kan mudah ya menyerahkannya, tapi kalau barangnya tidak bergerak misalnya tanah atau rumah, ya sertifikatnya. Gitu. Kemudian syarat ijab qabul ya. Bagaimana ijab qabul itu bisa diterima? Yang pertama syaratnya adalah satu harus muwafiq, berkesesuaian. Berkesesuaian. Misalnya penjualnya bilang saya jual mobil ini kepada Anda dengan harga 100 juta misalnya. Nah, kemudian pembelinya mengatakan, "Iya, saya terima ya penjualan sepeda motor ini." Nah, itu kan nggak muafik, yang satu jual mobil, yang satu menerima atau membeli sepeda motor, itu nggak muafik ya. Harus muafik. Termasuk harganya juga. Dalam satu majelis ya, tidak berlainan majelisnya. Ya. Makanya kan kalau nawarnya sekarang kemudian nerima tawarannya itu minggu depan harus diulang lagi itu akadnya. Ya, karena sudah beda majelis. Kemudian tidak ada fasal, tidak ada pemisah antara ijab dan qabul. Maka ketika dia mengatakan, ya saya jual barang ini kepada Anda, itu enggak dijawab. Terus ngomongin yang lain, misalnya ngomongin bola apa gitu selama sekian waktu, atau ngomong tentang kopi atau ngomong tentang ngaji seperti kita ini, baru kemudian ya saya terima ya jual belinya tadi itu. Nah, itu enggak boleh seperti itu, enggak boleh ada fasil ya, enggak boleh ada pemisah. Jadi harus langsung. Ini saya jual, ya saya terima, saya beli gitu. Kemudian penjual dan pembeli paham akan ucapan masing-masing. Nah, ini kalau saya misalnya orang Jawa menawarkan sesuatu kepada Anda, kepada antum semua ini yang orang Banjar, yang bahasanya beda, itu pastikan itu paham gitu. Ya, makanya kalau beda bahasanya ya pakai bahasa yang sama-sama dimengerti. Bahasa Indonesia misalnya. Nah, begitu. Kemudian masih ada waktu ya. Jenis-jenis baik dari sisi cara pembayarannya. Ada baik halun namanya, ya. Barang dan harga kontan di majelis akad. Nah, ini yang paling aman yang ini. Itu yang paling aman ya. Kontan, jual beli kontan. Barang diserahkan, harga diserahkan di majelis akad. Yang kedua ada yang dinamakan dengan baik salaf atau baik salam. Yang tadi itu yang sebelumnya sudah kita singgung istilahnya. Nah, baik salam atau baik salaf ini harga dibayarkan pada saat akad ya. Tetapi barangnya belum diserah terimakan. Barang itu bahkan belum dimiliki oleh penjualnya. Belum dimiliki oleh penjualnya. Ya. Loh, kok boleh? Nah, itu khusus untuk baik salam ini memang boleh ya penjualnya tadi itu menjual meskipun dia belum memiliki barangnya gitu. Ya. Tetapi ada ketentuannya. Jenis barang tertentu ada disebutin di sini nanti ya. Nah, itu syaratnya baik salam ini atau baik salaf ini harga dibayarkan secara tunai di majelis akad. Ya, tidak dihutang. Karena kalau sama-sama dihutang itu tidak boleh gitu. Barangnya diutang, harganya juga diutang. Nah, itu tidak boleh jual beli yang seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Harga dibayarkan pada saat akad dan barang sesuai spesifikasi yang dijamin penjual diserahkan setelah tempo tertentu yang disepakati. Jadi barang tadi itu speknya disepakati, kemudian tempo disepakati kapan. Ya, ada yang nanya tentang COD ya. Ntar kita selesaikan satu slide ini dulu ya. Nah, barang-barang yang bisa disalaf atau disalam itu, ini ketentuannya hanya untuk barang yang termasuk kategori al-ma'dud, dihitung ya, yang dia itu dihargai berdasarkan hitungan per unitnya itu. Kemudian al-makil yang biasanya ditakar
atau al-mauzun yang ditimbang. Misalnya al-ma'dud itu sepeda motor baru misalnya. Itu al-ma'dud dihitung berdasarkan unitnya. Kalau satu sepeda motor baru harganya misalnya 10 juta, kalau dua ya jadi 20 juta gitu kan. Atau buku baru gitu. Nah, itu dihitung berdasarkan hitungan. Nah, yang kayak begitu boleh dibaik salam. Ya, tapi kalau sudah second, nah itu nggak bisa dibaik salam karena hitungannya bukan lagi harganya bukan lagi berdasarkan hitungan. Karena barang second itu ya tentu beda-beda kan. Atau al-makil ditakar ya. Kalau di desa-desa biasanya beras dulu ditakar, bukan ditimbang. Nah, kalaupun ditimbang juga sama, boleh untuk dibaik salam. Jadi khusus barang-barang ini saja yang boleh dibaik salam. Selain barang seperti ini, misalnya rumah. Rumah itu dijualnya itu bukan karena hitungannya, bukan karena takarannya, bukan karena timbangannya kan, maka nggak boleh dibaik salam. Ya, begitu. Yang boleh ya misalnya beras atau jagung atau barang-barang baru tadi itu ya. Kemudian saat akad ditentukan sifat atau spek barang, tempo dengan jangka waktu tertentu ya. Bukan kondisi ya, bukan kondisi barangnya. Kalau barangnya kan harus tadi itu ya, udah jelas ini berapa hitungannya atau berapa takarannya, dan harganya juga harus jelas. Dihindari ghoben fahish ya, penipuan harga. Misalnya karena ketidaktahuan harga pasar ini ditipu, itu nggak boleh. Ghoben fahish itu bukan hanya di baik salam yang nggak boleh, baik biasa juga nggak boleh ya, penipuan harga. Gara-gara orangnya nggak tahu harga pasar ditipu. Nah, itu haram hukumnya. Kemudian yang tadi yang ditanyakan, nah COD. COD itu juga gitu. Nah, lihat dulu akadnya terjadinya kapan. Kalau akadnya itu sebelum barang diserah terimakan atau sebelum mereka ketemu, nah itu enggak boleh. Itu bukan akad gitu. Ya, kenapa? Karena tidak ada serat terima salah satu dari barang atau harga. Masih sama-sama hutang, gitu kan? Masih sama-sama hutang. Orang yang jual belum memberikan barangnya kepada yang beli, yang membeli belum ngasih harganya kepada yang jual. Nah, maka itu tidak bisa disebut sebagai akad gitu. Artinya kalaupun ada kesepakatan tadi hanya sekedar janji saja, tidak akad. Kalau sekedar janji, ya nggak harus nanti jadi jual belinya, gitu. Nggak harus mengikat. Gitu. Ya, maka harus diulang lagi itu setelah ketemu, harus diulang lagi akadnya. Termasuk ketika kita jual beli online ya, misalnya kita beli buku misalnya, kita baru chattingan saja tuh lewat WA, ada orang nawarin buku. Kemudian kita cocok dengan harganya. Iya saya beli ya gitu. Tetapi kita tidak langsung mentransfer uangnya pada saat di majelis akad itu. Dia juga nggak langsung ngirim barangnya kan. Nah, ini berarti belum terjadi itu akadnya. Ya, belum terjadi itu akadnya. Maka kalau kita sedang transaksi online itu ya sebelum kita berpisah dari majelisnya itu ya harus segera ditransfer itu uangnya kalau memang itu dianggap sebagai akad. Ya. Atau kalau enggak nanti setelah transfer kita akad lagi. Jadi saya beli ya barangnya tadi. Ini sudah saya transfer. Kemudian yang jual bilang oh ya saya jual barang ini. Nah itu diulang lagi akadnya. Gitu ya. Oke, ini jenis yang kedua ya. Kemudian berikutnya bai al-istisna atau barang manufaktur. Mohon bisa di-mute yang suaranya bocor ya. Bai al-istisna atau barang manufaktur belum ada pada saat akad ya. Misalnya rumah nih. Kalau rumah bukan istisna, afwan ya, bukan rumah. Barang manufaktur, barang pabrikan. Misalnya minta dibikinkan lemari misalnya, atau kalau contoh di kitab-kitab fikih itu biasanya mimbar ya. Rasulullah yang dulu pernah beliau lakukan adalah memesan mimbar. Mimbar itu barang manufaktur.
belum ada pada saat akad, sementara harga boleh dibayar di muka, boleh dicicil, atau diserahkan pada saat serah terima barang. Misalnya pesan rak buku misalnya, nah, itu termasuk barang yang boleh diistisna. Ya. Pada saat akad belum ada kan barangnya, minta dibikinkan. Ya. Ini tidak sama seperti baik salam tadi, kan bukan dihitung, bukan ditakar, bukan ditimbang, ya kan. Nah, tapi barang manufaktur boleh itu diistisna. Nah, harganya tidak harus dibayar secara tunai di awal, beda dengan baik salam yang harus dibayar tunai. Nah, yang ini boleh dicicil atau dibayarnya pas nanti barang sudah jadi. Nah, itu yang namanya baik al istisna. Nah, yang keempat, nah ini ya, jual beli kredit ya, baik bidain wat taksid ya, baik bidain wat taksid. Barang diserahkan pada saat akad ya. Harga dibayar setelah tempo tertentu ya, baik sekaligus maupun diangsur. Ya. Ini namanya baik bidain wa taksid. Pada saat tawar menawar, sebelum akad nih ya, sebelum akad tawar menawar boleh menawarkan ya, penjualnya boleh menawarkan lebih dari satu harga. Misalnya kalau harga kontan 10.000, harga kredit 1 tahun 15.000, harga kredit 2 tahun 20.000. Mau pilih yang mana? Itu boleh nawarin skema pilihan-pilihan skema harga seperti itu boleh. Tetapi setelah akad ya terjadi, ya, maka disepakati itu hanya satu harga dan satu jangka pembayaran, tidak boleh berubah karena kondisi tertentu. Misalnya telat membayar kemudian denda misalnya, ada bunganya, nah itu riba dan hukumnya haram. Ya, setiap tambahan dari pembayaran yang telah disepakati adalah riba, dan riba ini termasuk dosa besar sekali ya. Boleh pembeli menyerahkan rohen. Rohen itu artinya apa namanya, barang jaminan gitu ya. Dan penjual boleh memanfaatkannya atas izin pembeli. Ya, misalnya jual beli kredit ya. Saya beli sepeda motor misalnya, tapi belum bisa melunasi harganya. Lalu saya memberikan jaminan berupa laptop. Ya, berupa laptop misalnya kepada orang yang jual sepeda motor itu pada saya. Nah, laptop tadi itu boleh dia manfaatkan atas izin saya. Dipakai untuk kuliah apa dipakai untuk yang lain boleh atas izin saya. Nah, ini bedanya dengan qard ya, meminjam ya, atau utang ya. Kalau utang jaminannya nggak boleh dimanfaatkan. Itu namanya riba. Misalnya saya hutang 100.000 misalnya kepada seseorang. Kemudian sebagai jaminannya saya serahkan laptop itu. Nah, laptop tadi itu nggak boleh dimanfaatkan oleh dia, karena itu adalah riba. Pemanfaatan terhadap barang jaminan atas qard itu riba, meskipun saya izinkan. Nah, ini bedanya dengan akad jual beli. Kalau dalam akad jual beli, rohennya atau jaminannya boleh dimanfaatkan atas izin pemiliknya. Nah, begitu ya. Kalau DP bagaimana? DP boleh-boleh saja DP. Ya, misalnya itu termasuk baik bidain wa taksid ya di DP. Misalnya harga rumah ini, rumah sudah jadi ya, rumah sudah jadi kemudian dijual, harga anggaplah misalnya 100 juta misalnya. Ya, tapi nggak bisa membayar secara kontan, di DP dulu misalnya 10 juta. Ya, boleh-boleh aja. Itu termasuk jual beli kredit. Asal tadi itu tidak ada tambahan harga yang disepakati. Misalnya disepakati harganya 100 juta tadi itu. Dibayar dalam tempo misalnya 2 tahun atau 1 tahun. Nanti misalnya telat membayar, enggak boleh didenda ya. Misalnya ada tambahan 100.000. Kalau ada tambahan berarti itu riba. Dan itu haram hukumnya. Wallahu a'lam. Oke. Habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, demikian ya. Ya.
Monggo saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, kepada mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian, ya, yang bagi yang ingin bertanya, persilakan bisa melewati kolom chat atau juga menggunakan raise hand. Nanti bisa menggunakan mikrofonnya untuk bertanya langsung. Silahkan kepada teman-teman. Di kolom chat Nah, ada ini ada beberapa ya. Ya, ini bagaimana Ustaz? Apakah langsung dijawab atau kita tampung? Ya, silakan moderator bagaimana? Oke, baiklah. Mungkin langsung satu-satu Ustaz ya, langsung dijawab aja. Ini yang bertanya dari Syari Anita. Kalau kita kredit mobil misalnya di pertengahan masa cicilan kita punya uang mau kita lunaskan, itu bagaimana Ustaz? Oke, mungkin Ustaz bisa dipersilakan. Ya, sebentar, kredit mobilnya ini lewat apa? Ini kredit mobil yang syar'i apa? Yang lewat bank atau lewat lembaga-lembaga finance ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam Ibu. Maaf Ustadz, saya tidak bisa tidak saya buka ya Ustadz karena lagi dalam perjalanan. Jadi jadi suami ada rencana mau beli mobil. Cuma saya tahan. Menurut versi suami saya, kalau kita kredit di bank BNI Syariah itu udah murabahah ya Ustadz namanya. Karena pernah suami ke situ ditanyain gimana sistem di situ di perbankan BNI Syariah. Kan kebetulan ini saya di Aceh, di Loksmawe Aceh. Jadi semua perbankan di sini udah syariah. Iya. Nah, jadi suami pengen beli mobil dengan menggunakan fasilitas kredit bank syariah. Tapi saya tahan sampai sekarang Ustaz, karena menurut saya masih ragu itu apa boleh apa tidak Ustaz. Iya. Mungkin mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Untuk kredit ya, baik kredit mobil atau rumah atau yang lain, selama menggunakan bank ya, baik namanya bank itu konvensional maupun syariah, kita punya catatan-catatan penting ya. Kita punya catatan-catatan penting yang kritis sebenarnya. Ya sebenarnya kita hargai ya penamaan syariah ya, kemudian murabahah dan seterusnya tadi. Itu kan istilah-istilah yang kelihatannya Islami. Tetapi kita menghukumi sesuatu itu kan bukan karena namanya, tetapi karena hakikatnya gitu. Tapi karena hakikatnya. Misalnya sesuatu misalnya, anggaplah kita ibaratnya begini ya, kita punya minuman ini. Minuman itu kita namain zam-zam misalnya. Kita namain zam-zam. Tapi di situ mengandung khamr. Itu halal atau haram? Kan tetap haram meskipun dinamai zam-zam. Nah, begitu pula sebuah praktek muamalah meskipun dinamai dengan nama-nama Arab atau nama-nama yang kelihatannya Islami, tetapi itu tidak menjamin bahwa praktek itu benar gitu dalam pandangan syariah. Maka perlu kita detailing gitu kan? Kita detailing. Nah, ini kalau mau dibahas agak panjang soal murabahah itu. Yang jelas murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih itu jauh berbeda dengan apa yang dipraktekkan hari ini di bank-bank syariah. Banyak catatan pentingnya kan, karena itu betul itu ditahan dulu, gitu. Dipelajari dulu. Dipelajari dulu. Atau kalau mau ya kreditnya kepada orang langsung yang tidak melalui lembaga-lembaga financing ya, baik itu bank ataupun yang lain. Langsung saja kredit kepada yang punya mobil. Ini harganya berapa mobilnya, saya kredit. Nggak ada Ustaz. Itu lebih aman. Oh, nggak ada belum ya? ada ya seperti itu.
Ustaz. Ya, nabung dulu saja sampai nanti cukup uangnya supaya bisa beli kontan. Kita doakan semua ya, mudah-mudahan Amin. Amin. diberi Ya Allah, kemudahan amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustaz. Insya Allah dengan begitu nanti mobilnya jadi barokah, jadi penuh dengan Amin berkah. ya Allah. Amin. Ya, cukup ya. Yang lain ada? Oke, cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu tadi yang telah bertanya. Selanjutnya, ini ada dari Mbak Dina Aulia. Ustaz, bagaimana kalau misalnya COD, Ustaz? Apakah termasuk utang piutang, Ustaz? Tadi kayaknya sudah ya, sudah dibahas ya. Sudah itu Mas Dedi. Oh, sudah. Oke. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ratna. Bagaimana kalau kita mencicil barang, tapi kita nggak ada stok di rumah barang yang kita jual? Namun tujuan kita untuk mencicil barang, misalnya kayak handphone, Ustaz. Nah, baik, terima kasih, Ustaz. Sebentar, saya belum memahami ini. Bagaimana kalau kita mencicilkan barang, tapi kita nggak ada stok di rumah, nggak ada stok di rumah barang yang kita jual. Misalnya handphone itu bukan punya kita gitu atau gimana? Iya, benar, Ustaz. Jadi dia mau beli barang, cuma dicicil, Ustaz. Cuma belum ada stoknya di rumah. Nah, gitu. Mau menjual handphone kepada orang lain padahal handphonenya belum ada atau gimana? Gini, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan, Mbak Ratna. Kita ini tujuan saya mau ada teman-teman yang mau nyicilkan barang gitu. Jadi minta tolong ke saya gitu. Minta tolong dicicilkan barang. Jadi bantuannya ke saya. Ya, tapi niatnya memang bukan untuk mencicilkan, hanya untuk membantu saja teman-teman membutuhkan HP Android gitu rata-rata kan. Ya, jadi gini, ada temennya yang punya handphone. Enggak. Saya mencicilkan barang, tapi saya nggak punya stok di rumah. Maksudnya mencicilkan itu bagaimana? Saya mencicilkan barang ke teman, ada yang datang ke saya, minta dicicilkan gitu. Nah, saya nggak punya stok di rumah barangnya, tapi stok barangnya ada di toko. Lantas kita pergi sama-sama mencicilkan barang, belanja dulu, terus akot itu gimana Ustadz? Belinya barangan teman itu yang membutuhkan. Iya. Jadi gini ya, ini saya coba saya pahami skenario tadi. Jadi ada seseorang yang membutuhkan handphone, tetapi belum punya cukup uang gitu ya. Kemudian datang kepada kita, minta tolong agar kita membeli handphone di sebuah toko handphone secara cash gitu ya. Kemudian kita jual itu handphone itu kepada orang yang tadi membutuhkan secara kredit. Betul seperti itu? Iya Ustadz, gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu ya? Iya Ustadz. Nah, tadi prinsip jual beli itu kan salah satunya kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Gitu. Ya, nggak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Nah, jadi dalam kasus ini bagaimana? Bisanya adalah barang itu kita beli dulu, handphone itu kita beli dulu, ya, di toko handphone, baru kemudian kita jual kepada orang tadi yang membutuhkan tadi. Kalau itu enggak masalah, gitu. Ya, kalau itu enggak masalah. Misalnya ke tokonya bareng, misalnya, enggak apa-apa, ke tokonya bareng. Kita beli itu handphonenya, baru nanti setelah kita beli kita jual kepada dia dengan harga yang sama atau berbeda terserah. Itu aman ya. Atau begini, ya ini namanya murabahah yang yang ada dalam kitab fikih seperti ini. Misalnya begini, ada si A ini mau beli handphone, tapi nggak punya uang cash. Handphone harganya anggaplah misalnya 1 juta. Dia nggak punya uang cash. Nah, maka dia minta tolong kepada si B yang punya uang banyak, gitu ya. Yang punya uang banyak, dia ngomong kepada si B, tolong Anda beli handphone di toko si C,
Itu harganya kalau nggak salah 1 juta. Tuh. Anda beli, nanti saya akan beli kepada Anda. Ya. Tapi dengan cara tempo, dengan cara kredit. Ya. Misalnya dilebihin berapa begitu ya. Makanya itu namanya murabahah. Jadi ambil untungnya. Misalnya Anda beli secara cash harga 1 juta, nanti saya cicil kepada Anda selama jangka waktu 6 bulan dengan harga 1.200.000 misalnya. Boleh nggak yang seperti itu? Boleh, asal tadi itu tidak mengikat. Perjanjian tadi tidak mengikat. Kalau mengikat hukumnya nggak boleh. Itu namanya dua akad dalam satu transaksi. Kalau mengikat nggak boleh. Atau kalau wa'ad saja atau janji, ya sekedar janji, itu boleh saja. Nah, karena bukan akad, sekedar janji, nanti ketika misalnya si B itu udah jadi beli handphonenya harga 1 juta, kemudian si A ini nggak jadi beli, ya nggak apa-apa. Nah, kalau diharuskan harus beli, nah itu yang nggak boleh. Nah, gitu. Nah, murabahah itu tidak mengharuskan itu. Nah, ini bedanya nanti dengan yang di bank syariah tadi. Murabahahnya di bank syariah itu kan begitu, mengharuskan gitu. Bank membeli mobilnya dan harus dibeli oleh nasabah yang mengajukan murabahah tadi kan. Ada keharusan itu. Karena pada prinsipnya bank itu tidak melakukan jual beli, bank itu biasanya adalah pembiayaan. Ya. Itu. Nah, jadi itu boleh dilakukan ya, itu boleh dilakukan. Ya, asal tadi tidak mengikat. Yang begitu itu praktek yang diperbolehkan. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ada banyak lagi? Ustaz. Ya. Selanjutnya ada lagi Ustaz dari Mbak Jeddah Aulia. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah kita boleh beli barang online, Ustaz, sedangkan kita tahu penjual itu juga reseller, yang mana barangnya juga belum ada di penjual tersebut? Atau dengan kata lain, bagaimana hukumnya barang yang PO, Ustaz? Syukron atas jawabannya, Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz kalau barang yang PO? Ya, ini ada dua isu ya. Yang pertama adalah kita membeli dari reseller yang dia belum punya barangnya. Kemudian yang kedua adalah hukum pre-order. Yang pertama dulu ya. Reseller tadi itu harus kita pastikan dulu kalau dia itu adalah simsar atau makelarnya pemilik barang, nah itu enggak apa-apa. Ya, kita berakad dengan simsarnya pemilik barang. Gitu. Nah, kenapa? Meskipun barang itu bukan punya dia, tapi dia kan pegawainya atau simsarnya orang yang punya barang. Nah, kayak gitu boleh. Itu yang seperti itu boleh. Yang enggak boleh itu dia bukan simsarnya pemilik barang, bukan simsarnya supplier, dia adalah penjual juga gitu. Dia penjual juga. Tidak ada akad apa-apa dengan suppliernya, juga bukan simsar kita ya, yang kita upah untuk mencarikan barang. Ya. Dia ini murni penjual, padahal dia tidak memiliki barang tadi itu, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Dia harus beli dulu barang itu, baru kemudian bisa dijual kepada orang lain. Ya. Nah, maka nanti dropship misalnya ya, dropship juga isunya di sini, ya, dropship itu. Nah, kecuali kalau dia simsar itu tidak ada masalah. Tetapi kalau bukan simsar, dropshipping itu repot itu urusannya, ya. Karena begini, biasanya barang belum ada di dia, barang masih ada di supplier kan, itu sudah dijual gitu. Nah, harusnya kan dibeli dulu sama dia, diterima dulu barangnya, baru kemudian dikirim ke orang lain. Nah, gitu. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian barang-barangnya itu adalah barang yang ditimbang, ditakar, apalagi tadi dihitung, itu baru sah dianggap
milik pembeli itu ketika sudah diserahkan, sudah diterima gitu. Kalau belum diterima meskipun dia sudah bayar itu belum jadi miliknya gitu. Makanya nggak bisa langsung dikirim dari supplier kepada pembeli akhir gitu. Nah, itu untuk isu dropshipping. Dropship itu nanti bisanya kalau dia jadi simsar atau makelar, orang yang punya barang. Kalau dia penjual murni, ya itu repot itu urusannya. Ya begitu ya, untuk reseller yang belum punya barangnya. Oke, kemudian bagaimana PO? PO yang tadi itu isunya adalah isu salaf ya, isu salaf. Barangnya belum ada nih, barangnya belum ada. Ya. Tapi kita mau beli gitu. Misalnya PO buku misalnya, bukunya ini belum terbit gitu. Belum terbit, tapi kita tahu speknya gitu. Ya. Bukunya apa, nanti ngomongin apa aja di situ gitu. Kita tahu gitu. Nah, kita bayar duluan. Ya. Dengan harga lunas, nggak boleh dicicil. Itu kalau PO begitu. Kalau salaf kan begitu. Nah, baru kemudian nanti sepakati kapan diserahkan barang itu. Boleh ya. Yang seperti itu boleh. Namanya akad salaf. Allahu a'lam shawab. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada lagi Ustaz nih dari Mbak Syari Anita tadi. Nah, sekarang sudah menjamur lembaga pembiayaan. Bagaimana hukumnya untuk tenaga kerja yang bekerja di sana Ustaz? Ya, jadi gajinya dari keuntungan lembaga tersebut. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya. Ini pertanyaan sebelumnya, jadi semua pembiayaan itu enggak, apakah enggak boleh? Iya. Yang lembaga. Iya. Kalau pembiayaan itu dibiayai orang tua, nah, itu enggak masalah. Nih yang jadi persoalan ini lembaga-lembaga financing. Saya kira saya pribadi ya, wallahu alam. Cuman apa yang saya tahu semuanya masih belum memenuhi kriteria. Ya. Belum memenuhi kriteria. Kecuali mungkin yang di BMT di daerah-daerah, ya, gitu mungkin ada ya pembiayaan yang betul-betul murabahah, mungkin ada. Seperti di kota saya ini, di kota kecil ini ada BMT yang sepertinya seperti itu, gitu. Saya belum tanya langsung, tapi menurut informasi dari teman-teman itu betul-betul murabahah sebagaimana yang ada di kitab-kitab fikih, bukan murabahahnya bank syariah. Gitu. Nah, mungkin ada ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Nah, yang penting kita tahu dulu prinsip-prinsipnya, ya. Makanya ini nggak boleh berhenti belajar fikih muamalah itu, supaya kita tahu. Nanti kalau kita sudah tahu teorinya, kan nanti setidaknya ketika ketemu fakta kita bisa tahu, oh ini nggak benar di sini, di titik ini, itu salahnya di mana. Nah itu pentingnya belajar, ya. Pentingnya belajar di situ. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang bekerja di lembaga-lembaga financing. Nah kalau yang ini tergantung pekerjaannya ya. Kalau pekerjaannya itu memang ada kaitan secara langsung dengan akad riba, ya, dengan akad riba. Ketidakbolehannya lembaga financing itu kan jatuhnya nanti ribanya itu kan. Kalau yang konvensional, kalau yang syariah kan kamuflasenya itu, kamuflasenya itu. Nah, kalau yang konvensional sudah jelas-jelas riba, itu nanti tergantung dia kerjanya sebagai apa. Kalau kerjanya dia sebagai misalnya tukang nyatetnya gitu ya, atau sebagai saksinya, kan kalau riba itu kan yang haram bukan hanya yang membayar sama menerima, tapi juga saksinya, juga orang yang mencatat gitu. Jadi ada yang membayar, menerima bayarannya, menerima ribanya itu, kemudian ada saksinya, ada yang mencatatnya, ada yang makannya. Nah, ini semuanya haram gitu. Nah, nanti dia kerja di situ sebagai apa? Kalau kerjanya sebagai misalnya kayak cleaning service yang nggak ada kaitan langsung, atau
misalnya tukang AC-nya kayak gitu, itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan secara langsung dengan praktek muamalahnya yang haram itu, nah jadinya terkena juga, ya, terkena juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa cari pekerjaan yang lain ya, kalau memang ada di situ. Wallahu a'lam. Oke. Sudah cukup? Terima kasih banyak. Ustaz, kalau MC boleh nanya kalau Ustaz? Boleh, silakan. Siap, Ustaz. Oh ya, kalau tadi kan Ustaz menjelaskan itu tentang jual beli, Ustaz ya. Nah, ini bagaimana kalau dari jasa, Ustaz? Itu menggunakan akad apa, Ustaz? Kalau misalnya kita jasa. Contoh misalnya kayak guru, kayak dokter, dan yang berhubungan dengan jasa. Syukur, ya, itu namanya ijaroh, ya, akad ijaroh. Seperti guru, seperti dokter. Di sini kayaknya juga ada dokter. Itu namanya akad ijaroh. Akad ijaroh juga diperbolehkan dalam hukum syara, ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang jelas apa yang dilakukannya itu diperbolehkan, ya. Ijaroh yang amalnya itu amal yang haram, yang haram juga. Tapi kalau amalnya itu amal yang dihalalkan oleh syara, ya maka di situ boleh ijarah. Allahu a'lam, ya. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, mungkin ya waktu juga sudah menunjukkan ya sudah habis. Tidak ada lagi mungkin pertanyaan. Ya, terima kasih kepada para penanya, ya, dan juga terima kasih kepada Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin kita masuki acara selanjutnya, itu closing statement. Nah, ini kami mintakan kepada Ustaz kembali untuk closing statement, kesimpulan. Dipersilakan, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, ya, ini tentang relasi antara manusia, ya, manusia mukmin dengan harta itu seperti apa. Kita itu kan diminta untuk wabtaghi fima ataakallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari akhirat, gitu. Fima ataakallahu, untuk mencari akhirat pada apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita cari akhirat dari situ. Misalnya kita diberikan oleh Allah harta berupa mobil, maka kita cari akhirat dengan mobil itu. Kita diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencari akhirat dengan rumah itu. Kalau mobil tadi mungkin dipakai ngaji, mungkin dipakai berdakwah, mungkin dipakai ngantar anak sekolah, mencari ilmu dan seterusnya. Rumah juga dipakai untuk ngaji, dipakai untuk hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Itu namanya mencari akhirat dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ilmu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu apa saja? Ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, teknik dan seterusnya. Kita cari akhirat di situ. Ya, meskipun kemudian di ujungnya walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia, tetapi yang utama kan kita mencari akhirat, ya. Kita mencari akhirat, dan kita semua nanti akan berakhir di sana. Karena itu hati-hatilah, kita harus hati-hati dengan urusan harta ini, jangan sampai kemudian nanti dengan harta ini menjadi sebab kita masuk neraka. Justru harusnya kita pakai harta itu untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Pesan saya, diri saya sendiri juga untuk panjenengan semua, janganlah menuntut ilmu. Karena ilmu itu, jalan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua di dalam surganya dalam keadaan
ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan materinya. Ya, kita masuki yaitu acara selanjutnya, yaitu penutup. Ya. Dan marilah kita tutup pada acara kita kajian pada malam hari ini tentang berdagang ala Rasulullah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Nadib yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk menjelaskan kepada kita semua, dan juga kepada teman-teman semua yang telah berhadir. Terima kasih banyak ya. Dan mungkin salah hilaf, nah bagi saya untuk sebagai moderator, ya apabila ada kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya mungkin itu aja. Sampai bertemu nanti di kesempatan selanjutnya, Ustaz. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Oh iya, Kang. Saya pamit dulu ya. Barakallah. Ya, siap, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.